akrimna bittaqwa wa jammilna bil afiyah. Yang mulia pengurus Dewan Kemudian, yang mulia para alim ulama Sedik Pandai, wabil khusus Bapak Imam, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang dirahmati Allah, puji beserta syukur mari kita persembahkan kehadirat Zat yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan untuk hidup kita di dunia dan di akhirat. Salawat salam mari kita bacakan untuk kekasihnya Nabiullah wa Rasuluh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pun salawat pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau seluruhnya, dan para pengikut beliau. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Kita lanjut hadirin ya, dengan judul yang sudah kita buka kemarin, Al-Hilmu wal Anat wal Rifqu. Hilim. Hilim itu tarkul intiqam ma'al qudrah, ya. Tidak membalas padahal mampu untuk melakukan pembalasan itu. Kita maafkan saja dia, ya. Tidak kita hukum, tidak kita tuntut, nah itu hilim. Padahal nyata-nyata dia telah menzolim kita. Ini kemuliaan akhlak, ya, hilim. Ya mungkin 1001 lah ya, 1001. Kalau tidak membalas karena takut bukan hilim, Pak, pengecut. Nah ya, kenapa tadi balas? Ngeri mah ini. Oh, kalau hiliman tidak ada kemampuan untuk melakukan pembalasan secara adil, ya, secara setimpal, tapi tak kita buat karena mengharap ridho Allah, ya, bahwa memaafkan dia lebih utama. Kalau memaafkan itu kan ihsan namanya, ya, memaafkan itu ihsan, berbuat baik. Kalau membalas itu adil, ya, adil, belen. Yang kedua al-anat. Al-anat itu apa? Tidak tergesa-gesa. Adamul ajalah. Tidak tergesa-gesa. Melainkan dipikir dulu, ya, dipikir sebelum bertindak. Kemudian waribku, kasih sayang. Firman yang pertama yang dimuat oleh Imam An-Nawawi untuk mendasari judul ini adalah firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan emosinya, emosi itu amarah, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan manusia, dan Allah menyenangi orang-orang yang berbuat baik. Ya, yang nyambung ke judul apa? Al-afina anin nas. Memaafkan itu tidak menghukum, tidak membalas, tidak memberi sanksi, tidak meminta ganti. Anin nas, dari kesalahan manusia atas kita. Kezaliman dia tidak, kan kalau kita dizalim punya hak, betul lah, untuk mengambil hak kita dari dia itu kan. Allah izinkan, tapi kita tak ambil itu. Nah, maka Allah mengakhiri ayat wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, orang yang berbuat kayak gitu tuh gelarannya muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Kalau membalas dengan yang setimpal itu orang apa namanya? Adil. Orang adil. Paham enggak? Adil kan seimbang.
Kalau muhsin ini gitu, seimbang sudah, tapi dia lebihkan. Paham Pak? Bapak punya hutang ke saya 100.000, betul? Bapak bayar ke saya, nah udah, berarti imbas, ya, selesai kan? Hak saya sudah. Paham Pak ya? Kalau waktu saya kasih pinjam ke Bapak, duitnya lusuh gitu, ketika Bapak ngembaliin, Bapak kasih yang masih seger. Kalau diginiin tuh berdarah tangan, wah saking tajam. Nah itu namanya ihsan. Muhsinin orangnya. Paham ya? Oke. Berarti hilim ini adalah perbuatan ihsan, bukan adil ya. Udah melewati keadilan. Masih ingat deh, ini sifat muttaqin ya, sifat orang yang bertakwa ya. Kita lanjut ayat kedua, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'ridanil jahilin. Ini sudah ya, tinggal ini ya, khudhil afwa, ambil olehmu permaafan. Nah, berarti masih hilim, pilih memaafkan. Wa'mur bil urfi, perintahkan orang untuk berbuat nguruf. Kemarin uruf udah ya. Apa nguruf? Nguruf ma'ruf sama tuh. Ma'ruf, arafah itu apa artinya? Arif. Pak Arif almarhum tuh kan, Arif bukan Arif. Arif, Arif tuh kenal Pak. Arifun tuh yang kenal. Kalau ma'rufun yang dikenal. Jadi ma'ruf tuh artinya yang dikenali. Kemarin sudah saya definisikan apa ma'ruf tuh. Mastahsanahul urfu walam yunkiruhus syar'u. Apa yang dianggap baik oleh adat, tak diingkari oleh syariat, nah itu uruf, ma'ruf. Kayak gini ya, kan yang diperintahin tuh sodakoh, betul gak? Kalau nyatat sodakoh ada perintahnya? Nyatat sodakoh ada perintah tak nyatat? Orang sodakohan ke masjid kan, yang penting pengurus masjid amanah kan, tak ada masalah. Terus dicatat, nah itu ma'ruf. Menurut adat orang THI kan baik, syariat pun tidak melarang. Paham ya? Kalau munkar itu bahasa itu terjemahnya apa? Munkar itu asing. Nakirahum kaumum mungkarun. Waktu Nabi Ibrahim didatangi malaikat yang nak kabarkan kepada beliau bahwa istrimu akan hamil, akan punya anak, padahal istrinya dah sepuh kan. Ketawalah istrinya dari dapur, maru aja ngasih berita nih gitu. Masa orang dah tua mandul lagi boleh hamil kan? Dijamu oleh Nabi Ibrahim, tamu tuh dikasih minum dingin gitu kan, dikasih sate kambing,
tapi air tadi sentuh, sate kambing tadi sentuh, merinding Nabi Ibrahim, takut. Nah, Nabi Ibrahim menyebutnya kaumum munkarun. Kaumun, satu kaum, munkaruna. Awas, jangan berbuat munkar artinya. Munkarun itu tak dikenali. Jadi perbuatan munkar itu apa? Perbuatan yang tak dikenali baik, asing. Munkar itu didefinisikan oleh ulama sebagai sesuatu yang diingkari oleh syariat meskipun dianggap baik oleh adat. Munkar itu gitu. Mayun kiruhu syar'u wa inistahsanahul urfu. Munkar itu sesuatu baik ucapan, perbuatan, keadaan yang diingkari itu dilarang, ya, tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasul syariat. Meskipun adat kebiasaan nganggap baik. Paham Pak ya? Menurut adat baik nih, menurut kebiasaan orang, ya, anggapan masyarakat baik, tapi syariat ngelarang. Munkar. Jadi munkar ini sempit, pokoknya syariat ngelarang, syariat tak meridhoi, itu munkar, meskipun adat nganggap baik atau biasa-biasa. Kalau ma'ruf melebar kan, yang menurut kebiasaan baik tak dilarang syariat itu ma'ruf. Jadi lebih banyak yang ma'ruf ketimbang yang munkar dalam hidup. Kan kita sering kan dengar ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Oh, itu jawabannya yang tadi. Kita wajib amar ma'ruf, kita wajib nahi munkar. Ma'ruf itu apa? Nah, itu yang tadi, yang harus kita sosialisasikan, kalau perlu perintahkan, betul lah. Kalau perlu didukung, nah itu si ma'ruf namanya. Kalau yang harus kita cegah, harus kita larang, itu sih namanya si munkar. Nah, si munkar itu gitu. Apa-apa yang menurut syariat tak baik, tak boleh, ya, itu munkar namanya, meskipun adat nganggap baik. Paham? Orang Eropa perempuan tuh pakai baju segini aja, betul lah, baik-baik aja, betul lah. Artinya mereka tak ada masalah secara biasa kan, tapi syariat melarang. Nah, itu munkar. Paham Pak? Satu kantor tuh itu udah sepakat Pak, korupsi itu baik. Dari mulai atasan eselon 1 misalnya kan, sampai staf yang tak ada eselonnya tuh sepakat bahwa korupsi itu biasa-biasa. Kok kamu ngambil lebih? Biasa. Oh gitu ya. Oh, aku pun nak niru lah. Akhirnya tak ada lagi aib. Bahkan yang ada bangga-bangga, aku dapat sekian gitu. Oh, aku dapat sekian. Di WA pribadi itu kan gitu, aku dapat sekian. Kan tak ada masalah, tak ada malu kita. Kira-kira ma'ruf dah tuh? Ma'ruf dah? Tidak. Kenapa? Syariat ngelarang. Paham Pak ya? Nah gitu. Perintahkan ma'ruf, perintahkan kepada orang ya. Kalau perintahkan itu kan kepada orang ya. Kalau kepada diri bukan perintahkan, buat. Nah, kamu buat ma'ruf. Kalau orang perintahkan, kalau tidak buat atau belum buat atau tidak tahu. Warid anil jahilin.
Dan berpalinglah kamu dari orang-orang yang tidak tahu. Jahilin tuh gitu. Jahil tuh lawan arif. Ya. Lawan alim, lawan arif itu jahil namanya. Kalau arif tadi yang mengenal, alim yang tahu, nah lawannya itu jahil. Orang yang tidak tahu. Bahasa kasarnya orang bodoh. Oh. Gitu. Berpaling itu maksudnya apa? Jangan 11-12. Dia bodoh, kita lawan lagi dengan kebodohan. Oh, itu mah dia 11, kamu 12. Jeleknya gitu. Paham Pak ya? Tapi kadang orang alim pun tak selamat Pak dari fitnah orang jahil ini. Terpancing dia. Terpancing gitu. La tuqabil as-safiha bisafihi gitu. Jangan kamu balas orang bodoh dengan kebodohan. Ayat ketiga. Nah, berarti yang mana nih? Ngedalilin apa nih? Al-hilmu juga. Yang Allah anjurkan dengan kita nih khudil afwa, pilih oleh kamu memaafkan. Meskipun membalas boleh, ya. Mengambil hak kamu dari dia boleh. Tapi kalau kamu mau membebaskan hak kamu untuk dia, itu namanya muhsin. Kalau bapak misalnya dicolong nih Honda lah, jangan rumah lah dicolongnya ya. Kalau rumah terlalu ya, Honda aja, Honda Back to yang udah lama tuh, atau mobil bapak dicolong orang, terus bapak bilang sama penyolong tuh, udahlah ambil aja dek, boleh dak? Boleh dak? Berpahala tak kalau gitu? Ayo Ustadz, serius nih nanya saya. Ada ya? Atau ginilah, bapak tuh lagi bobo, bangun jam 2, ada maling lagi makan di dapur. Dia nak lari, bapak bilang jangan lari, ayo makan aja lanjut. Ada bapak, boleh tak? Boleh. Baik tak? Baik ya. Paham tak? Nah itu hilim tuh gitu. Padahal bapak dah baparang pak. Sekali bapak tengok mak budak kecil, sekali nebas saja selesai kata bapak. Tapi bapak tak milih itu. Bapak bilang udahlah dek makan aja. Nah itu namanya hilim tuh pak. Kalau bapak nangkap dia, betul lah. Kemudian bapak tidak mukul, ya bapak setakat nangkap aja, nangkap, bapak serah ke polisi yang punya kewenangan menegakkan hukum munkar tadi kan. Nah itu setakat adil, berbuat dengan yang seharusnya. Paham? Nah, tapi kalau bapak memaafkan dia, nah itu namanya hilim. Berarti satu digit lebih mulia dari adil. Iya, hilim tuh satu digit di atas adil. Kalau adil makan belen, ya. Dah lanjut ayat ketiga. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak sama kebaikan dengan keburukan. Tak sama. Sama ada Ustaz? Sama. Tak sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Banyak kan dalam Quran begitu.
Beritanya apa? Lafadznya berita, khobar. Tapi isinya insya. Karena kebaikan dan keburukan itu tak sama, kamu jangan milih keburukan, tapi pilihlah kebaikan. Apa tadi? Ustaz, yang tadi sedang ada maling masuk, kita membela diri, duel, terbunuh maling ini. Kita ini bagaimana? Ustaz? Cuman Ustaz, maling masuk rumah. Ya, duel kain. Oh, duel. Terbunuh maling ini. Kalau duel ya wajiblah kita mempertahankan diri. Tapi dikatakan kan sekarang ini kan yang korban yang di maling ini kan dia yang dulu. Itulah yang diprotes kemarin oleh ahli hukum pun. Boro-boro ustadz yang awam hukum ya. Betul lah. Ahli hukum aja protes. Betul lah. Orang mempertahankan diri kok. Betul lah. Tak mungkin dia nebas tuh milih-milih kan. Nah nebas kaki, dianya dongkok kena leher dah. Betul lah. Paham dah? Nah, makanya harus tahu kronologinya itu memang membunuh atau mempertahankan diri. Betul lah. Oleh karena itu maka kalau kita terbunuh jadi korban ya, ketika duel kita yang mati ya, dalam rangka mempertahankan harta milik kita, bahwa syahid. Jangan sengaja. Hah? Jangan sengaja. Apanya? Jangan disengaja. Oh iyalah, jangan disengaja. Jangan disengaja, jangan nangtang-nangtang, ayo maling datang aku nak syahid gitu. Jangan. Ustadznya ada aja. Paham ya? Tak sama kebaikan dan keburukan gitu. Tak sama kebaikan dan keburukan. Karena tak sama, maka pilihlah kebaikan, karena itu yang Allah senangi. Terus bagaimana kalau orang tuh buruk sama kamu? Berarti buat sayyi'ah dia kan? Nah Allah sarankan idfa' billati hiya ahsan. Lawan, cegah keburukan yang dia buat tuh dengan yang baik. Paham? Dia bilang kita bodoh, jangan kita lawan lagi. Oh kau pun bodoh. Wah itu berarti kan sayyi'ah dah. Betul lah. Dia fitnah kita, kita balik fitnah lagi dia. Oh itu sayyi'ah balas sayyi'ah. Yang Allah minta tuh idfa' billati hiya ahsan. Sekali lagi firman-Nya, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tak sama dong kebaikan dan keburukan. Jadi kalau orang berbuat buruk, bagaimana ya Allah cara kami? Ya Allah kasih saran, idfa' billati hiya ahsan. Jangan ikut buruk ya. Lawan dia dengan yang terbaik. Bukan yang terbaik dalam keburukan. Maksudnya jangan lawan dia bodohnya itu dengan kebodohan lagi. Paham enggak? Marah lawan dengan sabar. Orang marah kita lawan dengan sabar. Orang zalim kita lawan dengan ihsan. Nah, gitu. Awas, ini kan cerita akhlak baik Pak ya. Bapak jangan aduh berat kita buat, itu permasalahan lain ya. Itu permasalahan lain. Itu permasalahan lain. Cuman kalau kita dah tahu ini perintah nih berat dibuat, betul? Nah, kita kan bisa bercermin. Ternyata kita ini bukan baik-baik amat gitu kan? Bukan baik-baik amat. Oleh karena itu kita terlalu jauh untuk ngaku orang baik, betul lah.
fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau kamu, ini sering firman ini dibaca, cuman kalau kita hanya baca terjemah agak keder sedikit artinya itu maknanya. Kalau kamu ngebalas keburukan orang dengan kebaikan, kalau kamu membalas kezaliman orang dengan kebaikan, kalau kamu tidak membalas keburukan dengan keburukan, nah, maka apa yang akan terjadi? Nah, Allah kasih tahu, maka orang yang menyimpan permusuhan denganmu, pada akhirnya dia akan seperti teman yang sangat dekat dengan kita. Akhirnya apa? Akhlak kita. Ini kan Rasulullah nih. Itulah Rasulullah. Berapa banyak pemimpin kafir Quraisy, betul? Yang kemudian karena menilai Rasul ini tak ada pernah melawan kebodohan mereka dengan kebodohan lagi, akhirnya mereka jauh-jauh datang dari Makkah untuk ngejar Rasul beris. Padahal kezalimannya itu bukan main-main, Pak. Nak melasah Rasul sampai selesai hidupnya kan? Saking geramnya mereka. Nah, ini Rasulullah. Oh jadi gitu Ustaz. Ya, agar musuh menjadi kawan dekat tuh jangan balas kebodohannya dengan kebodohan. Betul lah? Jangan lawan kezalimannya dengan kezaliman. Jangan balas caci makinya dengan caci maki lagi, gitu ya. Nah, itu Allah kasih kabar, kalau kamu bisa membalas keburukan orang dengan kebaikan, ka'annahu waliyyun hamim, nanti pada akhirnya dia akan menjadi pelindungmu yang setia. Sila. Oke, paham saya. Bapak kan ceritanya hakim, berarti pengadilan ya. Kalau pengadilan mah Pak, tempat menegakkan keadilan. Iya, tempat menegakkan keadilan. Iya, hakim. Kan hakim memberikan hukuman atas orang yang berperkara kan. Ini dimaling, ini maling, gitu lah. Gitu. Jadi hakim tukang ngejatuhin hukum, maka hukum harus dijatuhin seadil-adilnya. Itu Pak. Ihsan. Iya. Iya, dah lain. Dah lain, ya. Jadi hakiman tukang ngejatuhin hukuman yang seadil-adilnya, bukan sebaik-baik. Beda sama hakim perceraian. Hah? Apa Ustaz? Beda hakim perceraian. Beda kalau hakim perceraian mah untuk menyatukan, ya, untuk membujuk jangan sampai pisah. Kalau tidak lagi dipertahankan, maka hakim memberi nasihat, tak bisa juga, sudah. Makanya proses dalam Islam ya, untuk cerai itu tak begitu semudah itu. Ya, kalau cekcok tuh panggil dulu
hakam dari pihak laki, hakam dari pihak perempuan. Hakam itu perwakilan ya, yang bijak lah cara berpikir, cari titik tengah yang bisa disepakati oleh suami dan istri. Oh gitu kalau pengadilan agama ya itu Pak. Jadi kalau hakim untuk menegakkan keadilan, adil mah kan balance ya. Jadi orang yang dizolimi kembali lagi haknya, orang yang menzolim pun diberi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum. Hakim itu tak adil dikatakan ketika dia memberi hukuman tidak sesuai yang semestinya, baik terlalu ke bawah atau terlalu ke atas. Itu Pak ya. Itu makanya untuk bisa adil ini kan harus komprehensif pemahamannya itu. Betul lah. Makanya kejahatannya sama tapi motifnya berbeda, hukumannya bisa berbeda. Betul lah. Tergantung ijtihad hakim. Kalau patokannya kalau di Indonesia kan KUHP kalau pidana kan. Itulah kitab keadilannya itu. Lanjut Pak ya. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa zu haddin azim. Allah kasih tahu dengan kita bahwa yang bisa berbuat macam itu adalah alladzina sabaru. Yang berbuat apa? Yang sanggup membalas kezaliman orang dengan kebaikan, yang sanggup membalas sayyi'ah orang, keburukan orang dengan hasanah, kebaikan. Itu hanyalah orang-orang yang sobar. Sobar itu apa? Sanggup mengendalikan di jiwanya untuk tidak mengambil apa yang menjadi haknya. Itulah. Bapak ditampar. Waktu ditampar tuh jiwa kita punya hak untuk menampar balik. Ini namanya adil. Kita ditampar kiri, kita nampar kiri dia, adil namanya. Kekuatan dia berapa? Kekuatan lemparan itu apa satuannya? Tonjokan. Mike Tyson tuh sekali nonjok tuh berapa kekuatannya? Kan ada tuh di game dingdong tuh kan, gitu kan ada tuh. Harus segitu juga kita. Jangan orang nampar kita pakai broti. Itu tak adil namanya. Membalas tapi tak adil. Paham Pak ya? Adil itu dekat kepada takwa, tapi muhsinin. Ya Allah, berat ya. Lanjut, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan sungguh orang yang sabar dan orang yang memaafkan, sesungguhnya itu semua adalah termasuk urusan-urusan yang hebat. Jadi ngemaafin, bersabar, ngemaafin itu termasuk azmil umur. Azmun itu mantap, kokoh. Maka ada dulu waktu kecil kita diajarin oleh mama bapak-bapak kita, betul, atau guru dinia kita, ada nabi yang 5 katanya, itu masuk dalam kategori ulul azmi. Ulul azmi. Jadi apa itu ulul azmi ini? Tahunya dah tua kita, gitu ya. Ulul azmi itu rasul-rasul yang tantangannya sangat berat. Karena tantangannya sangat berat, maka dibalis dengan kesabaran dan permaafan, gitu Pak. Jadi orang rasul yang 5 nih itu rajanya sabar, rajanya pemaaf. Rajanya sabar. Jadi ulil azmi ini apa?
titik uswah hasanahnya itu Musa, Isa, Muhammad. Muhammad, Isa, Nuh gitu. Mimin itu masih nempel ya guru agama SD kita tuh. Gitu jadi ulul azmi itu nabi yang selain 5 tak sabar cuman yang ini nih gitu sabarnya luar biasa. Berat sabar tuh Pak. Coba Ustad digunjing orang nih, tak usah nanggung-nanggung gunjingnya tuh. Ustad nih hianat lah misalnya. Enggak, ini mah cerita. Ustad nih suka ngade cerita ini contoh. Sanggup tak ngebalas orang yang gunjing? Pasti kita bilang macam baik aja dia pun bla 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 kan lucu juga dia, paham nggak? Nah itu berarti belum sabar kita. Kalau yang sabar mah bukan begitu, digunjing tuh diantar kopi ke rumah. Gitu. Nah itu baru ilim namanya. Berat lah ya, tapi harus sadar bahwa inilah yang Allah ridho. Paham kan? Kita cerita aja Ustaz. Kan ada juga lah katanya ngaji aja macam nak buat. Ada juga orang begitu. Ngapa malas ngaji? Banyak pembenaran ilmu tak buat, dosa juga kata dia. Ada juga begitu. Tapi ingat-ingat loh, tak tahu dan tak buat tuh dosanya jadi 2. Dah tak tahu, dah tak buat lagi kan? Gitu. Buat kan dosa tuh. Ada kesempatan pedalaman sana yang tak terdengar speaker, yang tak ada YouTube, yang tak ada ustad. Apa tak sholat? Tak tahu. Ada dengar orang cerita sholat? Ada. Pergi tak? Enggak. Mati kutu itu. Paham tak? Awas, jangan keliru Ustaz. Lanjutlah. Nah sekarang masuk ke hadis ya. Jadi intinya apa? Hilim, Anah, sama Ribko itu bagian dari akhlak-akhlak baik ya. Dipuji Allah. Hadis pertama di riwayat Imam Muslim nih Ustaz, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Namanya Abdullah. Ya, punya bapak namanya Abbas. Abbas tuh anaknya bukan hanya Abdullah, banyak. Tapi kalau disebut anak Abbas, yang kayak Sayyidina Umar kan punya anak banyak tuh. Ada di antara anak beliau tuh Abdullah. Kalau disebut Ibnu Umar, anaknya Umar, maka yang dimaksud itu anak Umar yang namanya Abdullah. Nah itu Ustaz. Kalau punya anak baik tuh gitu, enak gitu. Ya. Gitu. Macam yang lain tuh tadi aku anak kita. Kita pun senang kalau dinisbahkan ke anak baik. Nah, siapa gitu, senang. Yang maling tuh siapa? Oh anak Pak Anu. Aduh, kalau bisa orang tuh lupa nama aku kan gitu. Ya Allah. Lanjut. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li Asyad Abdul Qais, yuhibbu anak. Ya, kepada seorang ada 2 sifat
Yang Allah menyenangi al-hilmu. Yang kedua al-anatu. Ada hilim, ada anat. Hilimnya itu ya, pemaaf. Yang kedua anat. Anat tuh artinya tak gerusuk, tak gerusuk apa ya? Hah? Bukan rese, jangan salah ini. Berpikir, nak berbuat tuh berpikir, tak gerusuk gitu. Tak ajalah, tak tergesa-gesa. Tasabut, diteliti dulu. Apa efek nanti, yang terbaiknya apa, yang terburuknya apa, baru dia beraction. Oh, anat. Nah, dalam hadis at-ta'anni minallah wal ajalah minas syaitan. Ta'anni itu tadi, tasabut, berpikir, merenung dulu sebelum bertindak. Nah, itu dari Allah tuh. Bahkan kalau perlu istikharah dulu. Wal ajalah minas syaitan, tergesa-gesa dari syaitan. Oke. Mau dah? Oke. Gimana? Jadi tak. Tak ada mikir. Paham dah, Pak? Dipikir dulu. Oh iya. Gimana? Serang. Oh, mikir dulu lah gitu. Oh, ini disodor kertas set. Nah, ini ajalah namanya. 5 bulan kena panggil. Nah, itu gara-gara ajalah. Coba kalau ditani dulu. Oh, mati kita dibuat. Ada terjadi gitu. Oh, ya. Udahlah, baru satu hadis ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.